untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Grab, hormat, grab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengan kita membaca doa, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Untuk hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Coba diperiksa satu persatu. Di sebelahnya siapa yang tidak masuk? Mbak Alia. Terus siapa lagi? Mas Ali. Siapa yang rumahnya dekat dengan Mas Ali? Kenapa Mas Ali tidak sekolah? Kenapa? Oh, sakit. Ya, semoga saja Mas Ali segera sembuh, besok bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Kemudian Mbak Alia, kenapa Mbak Alia? Oh, sakit juga. Ya, makanya sekarang itu sedang ada perubahan musim, yaitu musim pasca peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi banyak sekali anak-anak yang terkena flu, ya, karena apa? Karena banyak menghirup debu yang mungkin kotor sehingga terjadi penyakit flu, ya. Maka kalian juga harus berhati-hati, bisa memakai masker ketika keluar rumah. Nah, ketika pulang sekolah atau mau berangkat sekolah, kalian teliti dulu di dalam tas kalian, bisa membawa payung, bisa membawa jas hujan, agar ketika hujan turun kalian tidak terkena air hujan. Itu salah satu untuk menjaga kesehatan agar kalian tidak terkena flu. Nah, untuk memupuk rasa, ya, cinta tanah air, maka marilah kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Yuk, sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambut menyambut menjadi satu, itulah Indonesia.
pembelajaran matematika, yaitu mengenai rasio atau perbandingan. Ya, semangat? Semangat. Coba kita tepuk semangat. Pembelajaran untuk rasio. Nah, di sini Ibu mau menanyakan, untuk jumlah anak kelas 6 itu ada berapa? 16. Ada 16. 16 itu terdiri dari anak apa dan apa? Anak laki-laki dan perempuan. Ada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-lakinya ada berapa? 7. Anak laki-laki ada 7. Kemudian anak perempuan 9. ada 9. Nah, itu merupakan perbandingan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mengetahui apa itu rasio. Yang pertama adalah pengertian dari rasio. Ya. Yang kedua, kita akan memberikan persamaan atau menghitung persamaan dari rasio. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu nanti kita akan melakukan perbandingan dan akan kita menganalisa, kita ketahui apakah A dibanding B itu sama dengan B dibanding A. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti, ya. Nah, untuk sekarang Ibu akan menjadikan kalian untuk membentuk kelompok-kelompok. Sudah terbentuk kelompok yang seperti yang kemarin? Sudah. Ya, berarti kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, memberikan waktu 10 menit kelompok 1 untuk mendata anak siswa kelas 2. Berapa jumlah siswa laki-laki dan perempuan? Kelompok 2 anak kelas 3, kelompok 3 anak kelas 4, dan kelompok 4 anak kelas 5. Setelah itu kemudian kalian untuk mencari data di luar sekolahan di area persawahan sini, mendata tanaman, ya. Sekarang untuk membawa kertas dan alat tulis untuk keluar kelas, Ibu berikan waktu 10 menit. Misalnya kelas 5, ingatkan tugasnya, ya. Untuk yang kelompok ini kelas 2. Bisa dikeluarkan. Berikan waktu 10 menit. Anak laki-laki di kelas 4 6. Terus anak perempuan 9. Jumlah 15. Ya, bisa. Dia cuma 4 cewek.
kedua, untuk data yang tadi sudah kalian ambil, bisa dilihat ya. 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 Sekarang untuk kita konsentrasi melihat dari apa yang sudah kalian ambil data dari sekitar lingkungan sekolah dan juga tadi yang ada di dalam sekolah. Kelompok 1 tadi untuk bertanya data di kelas 2, kelompok 2 data di kelas 3, kelompok 3 data di kelas 4, dan kelompok 4 data di kelas 5. Nah, dari tadi data yang sudah kalian dapat, kira-kira kalian sudah punya gambaran apa belum, apa toh rasio itu? Sudah? Coba apa, Nafis? Oh, perbandingan. Perbandingan dari apa? Perbandingan dari apa? Dari siswa. Ya, bagus. Jawaban Mas Nafis sudah mengetahui jika rasio itu hampir sama dengan perbandingan siswa. Ada yang lain? Ayo, dari kelompok 1. Kira-kira sudah ada gambaran tentang rasio itu apa? Perbandingan juga. Perbandingan dari apa? Hah? Oh, sama. Ya, boleh juga. Dari kelompok 2. Oh, tanaman. Ya, bagus. Dari kelompok 3. Ayo. Oh, tanaman juga ya. Coba untuk kita lebih memahami materi untuk hari ini, coba kita lihat di sini. Tadi kalian sudah capek untuk mengelilingi lingkungan sekolah. Coba sekarang kita nyanyikan lagu tentang rasio. Itu pasti ada dua benda atau lebih yang berbeda yang dibandingkan. Kalau semua itu tidak ada perbandingannya, mungkin perbandingannya jumlahnya, tapi pasti ada perbedaannya. Mungkin warnanya bisa sama-sama jeruk, yang satu hijau, yang satu kuning, ya. Kemudian misal kalau tadi ada buah jeruk dan juga buah apel, maka perbandingannya untuk rasio itu mencari perbandingan berapa dua benda maupun lebih, ya. Nah, sudah ada gambaran tentang rasio, ya. Kita simak sekarang untuk pembelajaran tentang rasio. Di situ ada pengertiannya untuk pemahaman kita, ya. Dengan materi konsep rasio, muatan pelajaran matematika untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep rasio. Mari kita ikuti penjelasannya dengan seksama. Pengertian rasio. Rasio atau perbandingan adalah
membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Rasio atau perbandingan dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Kedua bentuk tersebut bisa dibaca A berbanding B atau rasio A terhadap B. Konsep rasio. Yang pertama, pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Perhatikan contoh yang pertama. Banyak kue pastel, ada 4 buah. Banyak bakwan jagung, ada 6 buah. Rasio banyak kue pastel terhadap bakwan jagung adalah 4 berbanding 6. Contoh yang kedua, banyak kue lapis, ada 3. Banyak kue sagu, ada 5. Rasio banyak kue lapis terhadap kue sagu adalah 3 berbanding 5. Contoh yang ketiga, banyak pohon kelapa, ada 2. Sedangkan banyak pohon pinus, ada 4. Rasio banyak pohon kelapa terhadap pohon pinus adalah 2 berbanding 4. Dan contoh yang keempat, banyak tahu isi, ada 5. Sedangkan banyak kue pie, ada 6. Rasio banyak tahu isi terhadap kue pie adalah 5 berbanding 6. Selanjutnya, konsep rasio yang kedua. Rasio biasanya dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Kita perhatikan kembali keempat contoh sebelumnya. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, dan contoh yang keempat. Untuk contoh yang pertama dan yang ketiga, rasionya belum dalam bentuk paling sederhana, maka dapat kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Sedangkan contoh yang kedua dan keempat, rasionya sudah dalam bentuk paling sederhana, maka tidak dapat kita sederhanakan kembali. Mari kita belajar menyederhanakan rasio pada contoh yang pertama dan yang ketiga. Kita mulai pada contoh yang pertama. Untuk menyederhanakan rasio, dapat kita gunakan tabel rasio sebagai berikut. Kita masukkan rasionya pada tabel rasio. Kita perhatikan angka pada rasio yaitu angka 4 dan angka 6. Kedua angka dapat kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan bilangan 2. Maka kedua angka kita bagi dengan bilangan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga rasio 4 berbanding 6 dapat kita sederhanakan menjadi 2 berbanding 3. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Kita gunakan tabel rasionya. Kita masukkan angka rasionya. Angka 2 dan angka 4 dapat kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan angka 2. Sehingga 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Sehingga rasio 2 berbanding 4 jika disederhanakan menjadi 1 berbanding 2. Yang perlu kalian perhatikan, untuk menyederhanakan rasio, kita gunakan angka yang sama. Ada kedua angka di rasio tersebut. Konsep rasio yang ketiga, rasio A berbanding B berbeda dengan rasio B berbanding A. Perhatikan contoh berikut ini. Rasio banyak pohon kelapa terhadap banyak pohon pepaya adalah 2 berbanding 3. Arti dari kalimat tersebut adalah pada setiap 2 pohon kelapa terdapat 3 pohon pepaya. Kemudian kita bandingkan dengan contoh berikut ini.
berbeda. Sehingga rasio A berbanding B berbeda dengan rasio B berbanding A. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Itu sudah dari awal sudah memberikan gambaran tentang rasio itu seperti apa, ya. Nah, Ibu sudah memberikan tugas pada kalian untuk mengambil data di sekitar sana. Tadi ada di sawah-sawah. Nah, kemudian sekarang semua data bisa dibuka, kita lihat ya satu persatu untuk data yang tadi yang di kelas, ya, untuk lebih memahami dari materi yang tadi. Sekarang Ibu akan bertanya untuk kelompok 1 tadi di kelas 2 itu ada berapa siswa? Ada 23. Perempuannya 11, laki-lakinya 12. Berarti untuk rasionya berapa? 11 dibanding 12. Yang 11 anak apa? Anak perempuan, berarti anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Perempuannya 11, laki-lakinya 12. Untuk yang kelompok 2, kelas 3 tadi ada berapa? 13. Kemudian perempuan 9, laki-laki 4. Rasionya berarti? Ayo sebutkan dulu apanya yang dibandingkan. Siswa perempuan dibandingkan siswa laki-laki. Berapa? 9 dibanding 4. Ayo tukang kelompok sini. Kelas 4 ada 15 anak. Kemudian perbandingannya apa? Laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya perempuan 9. Ya, untuk yang sini berapa? Kelas berapa? Siswa kelas 5. Berapa perbandingannya antara siswa apa? Perempuan dan laki-laki. Berapa? 10. Perempuan 10, laki-laki 13. Nah, tadi kita akan memahami yang pertama, memahami konsep tentang perbandingan. Perbandingan untuk kelas 2 berapa? 11 dibanding 12. Masih bisa disederhanakan atau tidak bilangannya? Masih mau dibagi berapa? Kalau 11 dan 9 dibagi berapa? 11 dan 12 ya? Nah, dibagi berapa? Kira-kira 11 bisa dibagi 3? Jadi bisa disederhanakan atau tidak? Tidak, karena harus sama bilangan untuk membaginya. Kalau 11 dibagi 3, 12 juga harus bisa dibagi 3. Maka itu merupakan bilangan yang paling sederhana pada rasio itu, ya. Untuk yang kelompok 2 sudah tidak bisa, ya. Yang kelompok 3 bisa berapa? 9. Oh, betul sekali. Berarti untuk kelompok 3 sudah memahami tentang persamaan di dalam rasio. Jadi yang paling sederhana jadi berapa? 2 dibanding 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali untuk kelompok 4 sekarang. Tidak bisa berapa? Oh, 10 dibanding 13, betul sekali. Jadi 10 dibanding 13 itu sudah tidak bisa disederhanakan. Nah, sekarang untuk yang ketiga, coba kita lihat di sini. Tadi kalian sudah mengambil sampel atau data di sekitar sekolah, itu ada persawahan, di situ
juga ada tanaman ya. Nah, tanaman itu bermacam-macam. Nah, itu menyuruh kalian tadi untuk membuat rasio dari tanaman-tanaman yang sudah kalian lihat ya. Kemudian di kelompok itu nanti ibu berikan tugas untuk mengerjakan ya lembar kerja yang untuk kelompok di sini itu ada satu kelompok 1. Dan juga kalian untuk membuat rasio perbandingan dari tadi tanaman yang sudah kalian tuliskan datanya ya. Dituliskan untuk nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Nanti kalian bisa mempresentasikan di depan berkelompok tentang hasil data yang sudah kalian ambil tadi untuk tumbuhan di persawahan dan juga dari hasil pengerjaan di LKUP. Ibu berikan waktu 5 menit. Kemudian dituliskan di sini untuk rasionya perbandingannya berapa dibanding berapa. Nah, nanti dikasihkan di sana. Dan kan semuanya tidak buat. Yang tadi yang bisa nanti yang diperhatikan di sana itu bisa yang kita ini kan hasilnya sama. Tapi kalau yang buat kan bisa beda. Jangan di sudah ya? Ya. Nah, sekarang untuk presentasi mulai dari kelompok 1 tentang tumbuhan yang lain. Bisa maju semua biar dipresentasikan kami dari kelompok berapa tadi untuk mengambil data tumbuhan apa dan apa perbandingannya atau rasionya bagaimana. Yuk teman-temannya bisa diperhatikan ya. Ayo. Salah satu yang membacakan, ayo. Dua saja. Terus rasionya antara tembakau dan cabai itu bagaimana? 7:9. Berarti yang 7 apa? Tembakau. Yang 9 cabai. Berarti antara tembakau dan cabai perbandingannya berapa? 7 dibanding 9. Ya, ini. Kemudian coba apakah nantinya misalnya tembakonya 7, cabainya 9. Apakah nantinya bisa ditukar empatnya? Cabai yang 7, kemudian yang tembakau yang 9. Bisa enggak? Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2. Coba nanti kalian juga bisa memberikan masukan atau bukan kepada kelompok yang sudah maju, ya. Ayo. Jangan hanya guru yang memberikan umpan, kalian juga bisa. Ayo. Iya, dari kelompok berapa dulu? Ya, dari kelompok 2. Ayo, kelompok 1 bisa mengamati. Nanti kira-kira apa yang bisa ditanyakan? Ayo. Tanaman bisa. Tanaman tembakau.
jawab? Itu pertanyaan dari Mbak Ira. Penyederhananya bagaimana? Ayo, bisa? Menjadi 1:7. Oh iya, jadi rasio paling sederhana setiap satu pohon pisang terdapat 7 pohon tembakau. Bagus sekali. Kemudian bisakah gitu kan? Apa? Tidak, maksudnya ditentukan tempatnya. Bisa enggak? Misalnya satu pohon tembakau jadi 7 pohon pisang, bisa enggak? Enggak bisa. Ya, ada lagi pertanyaan dari kelompok 3 dan 4 untuk kelompok 2? Tidak ada? Tidak ada. Ya, terima kasih saya untuk kelompok 2 pertanyaan. Sekarang untuk kelompok 3. Kelompok 3. Ya, banyak bisa 5. Tanaman cabai. Tanaman cabai, kan? Tanaman tembakau. Oh, tanaman cabai baru tanaman tembakau. Ayo. Tanaman tembakau 5. Tanaman cabai 4. Berarti perbandingannya tembakau dulu baru cabai. Ya, tembakau 5, cabainya 4. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ayo kelompok 4, kelompok 1, 2. Perbandingannya 1 dan ayo. Ya, tanyakan, Tina. Bisa disederhanakan? Oh, tidak bisa. Ya. Kemudian kelompok 4 mau apa? Yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kelompok 1? Oh, tidak ada. Ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah presentasi. Untuk kelompok 4 silakan. Yuk, kita mulai. Kita diulang yang keras. Tanaman sayur tanaman cabai 14. berarti antara tembakau dan cabai. Tembakaunya berapa? 23. Terus cabainya 14. Coba ada yang mau ditanyakan tentang rasio yang dikemukakan oleh kelompok 4? 23 dan 14. Ayo. Bisa dibuka atau tidak? Tidak. Oh, tidak bisa. Ada lagi dari kelompok 1? Oh, tidak. Kelompok 3? Apakah bisa disederhanakan? Tidak. Oh, tidak bisa. Ya, bagus sekali. Kelompok 4 sudah berpresentasi. Ayo. Ya. Nah, kemudian tadi kita sudah mencari data dan sudah juga menentukan rasio dari beberapa tumbuhan, beberapa siswa, ya. Nah, di sini karena tadi kita sudah mengajarkan untuk kelompok. Nah, maka kalau sekarang kita berbentuk dulu. Ayo, berdiri, berdiri. Ayo, 1, 2, 3. Katutup, katutup. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka
duduk sambil tersenyum ini. Ya? Ya. Untuk sekarang, pada akhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan kalian untuk evaluasi yang mandiri. Kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Bagikan lembar kerjanya, nanti kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Jadi waktunya. Coba bisa dikerjakan untuk evaluasi, dikerjakan sendiri-sendiri. Setelah selesai nanti bisa langsung diberikan. Dari pembelajaran tadi yang sudah kita lakukan itu dikajikan apa saja yang sudah kalian dapat dalam pelajaran kali ini. Ayo, yang pertama dari apa kalian? Yang pertama, oh iya, dapat ilmu pengetahuan yang kita pelajari hari ini. Tadi apa? Yang pertama, dia menentukan rasio. Yang kedua, apa? Tadi menyederhanakan atau melakukan persamaan di dalam rasio. Yang ketiga, kita apa? Kita tahu jika nilai tempatnya dalam rasio tidak bisa ditukar. A dibanding B sama dengan apa tidak? Tadi tidak bisa disamakan. Berarti A dibanding B itu tidak sama dengan B dibanding A. Ya, dari pelajaran kita hari ini itu sudah sesuai dengan tujuan yang kita laksanakan, ya, tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Apakah tadi Bu Guru dalam menyampaikan materi bisa dipahami? Bisa dipahami? Semuanya bisa? Semuanya paham? Alhamdulillah. Kemudian untuk tugas kalian di rumah, untuk pembelajaran yang akan datang, besok kalian bisa mewawancarai atau mencari data di rumah, ya, untuk memperbanyak pengetahuan kalian mencari data. Nanti dibuat rasio, dibuat persamaannya juga, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kira-kira kalian senang, sedih, pusing, atau gimana? Senang. Alhamdulillah, semuanya senang pembelajaran hari ini, ya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, ya. Kemudian untuk besok sudah disampaikan tadi, dipersiapkan, ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, kalian bisa mengambil data di rumah, ya. Kemudian sebelum kita tutup untuk pembelajaran hari ini, bisa untuk kelas memimpin doa. Selamat